Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu melihat seseorang yang wajahnya tenang, teduh, seolah memancarkan cahaya? Cahaya itu bukan dari lampu, bukan dari riasan, tapi dari sesuatu yang jauh lebih dalam. Hubungan mereka dengan Allah di tengah sunyinya malam. Pada malam ketika kebanyakan manusia terlelap dalam mimpinya, ada sekelompok hamba Allah yang memilih untuk bangkit, berdiri dalam sunyi, dan berbicara dengan Tuhannya dengan penuh kerendahan hati. Dan dari kesunyian itulah, lahir sebuah cahaya yang tidak dapat dilihat mata biasa, namun dapat dirasakan oleh hati-hati yang peka. Karena cahaya ini bukan berasal dari lampu, bukan dari matahari, dan bukan pula dari kemilau dunia, melainkan berasal dari ketenangan batin yang tumbuh ketika seseorang menundukkan dirinya di hadapan Allah pada waktu malam. Dan ketika seorang hamba mengangkat tangannya dalam doa di tengah kegelapan, hatinya menjadi lapang, pikirannya menjadi jernih, dan jiwa yang tadinya gelisah perlahan-lahan menemukan ketentraman, karena setiap sujud di malam hari adalah pintu menuju kedamaian yang tidak bisa digantikan oleh apapun di dunia. Para ulama menggambarkan sholat malam sebagai rahasia yang menghubungkan bumi dengan langit, dan siapapun yang menjaga rahasia itu akan diberikan cahaya yang tidak pudar. Cahaya yang memancar bukan dari wajah semata, tetapi dari akhlaknya, dari tutur katanya, dari kesabarannya, dan dari cara ia memperlakukan manusia. Hasan al-Basri pernah berkata bahwa orang-orang yang bangun di malam hari dan khusyuk menyendiri bersama Allah akan diberi cahaya dari cahayanya. Sebuah cahaya yang membuat hidup seseorang terasa lebih ringan meski penuh beban, dan membuat dadanya lebih lapang meski ujian datang silih berganti. Banyak orang bertanya mengapa wajah para ahli tahajud terlihat lebih tenang dibandingkan wajah orang yang hanya tidur sepanjang malam. Dan jawabannya adalah karena mereka menyiram hati mereka dengan air mata doa dan istighfar saat manusia lain masih terlelap. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa siapapun yang mendirikan sholat tahajud, wajahnya akan tampak lebih elok ketika siang hari. Dan hadis ini bukan sekadar tentang kecantikan fisik, tetapi tentang keindahan spiritual yang terpancar dari wajah orang-orang yang dekat dengan Allah. Keindahan itu muncul karena malam mereka dipenuhi doa, sujud, permohonan ampun, dan percakapan yang tulus dengan Sang Pencipta. Sehingga ketika pagi datang, jiwa mereka sudah dibersihkan, hati mereka sudah disucikan, dan hidup mereka dipenuhi ketenangan. Para ulama salaf menegaskan bahwa siapapun yang banyak melakukan sholat malam, niscaya wajahnya akan terlihat indah di siang hari. Karena malam mereka dijaga dari maksiat dan diisi dengan ibadah yang membuat hati bersinar. Orang yang menjaga malamnya akan merasakan perubahan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dadanya terasa lapang, pikirannya tidak mudah kacau, emosinya lebih stabil, kesedihannya lebih cepat reda, dan kebahagiaannya tidak ditentukan oleh keadaan dunia. Dan ketika seseorang menjaga sholat malamnya, bahkan musibah yang datang kepadanya terasa lebih ringan, karena hatinya sudah ditempa untuk pasrah dan kuat. Ada rahasia besar di balik sholat malam yang tidak diketahui oleh banyak orang. Setiap kali seseorang sujud, Allah membukakan pintu-pintu rahmat yang menghapus kesedihan dan menyalakan kembali semangat hidup. Bahkan, para ulama berkata bahwa cahaya yang diberikan Allah kepada ahli tahajud bukan hanya menerangi wajah mereka, tetapi juga menerangi perjalanan hidup mereka, sehingga mereka lebih mudah membedakan mana jalan yang benar dan mana yang keliru. Orang yang bangun di malam hari dan berbicara dengan Allah akan merasakan kedekatan yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Dan kedekatan itu membuat mereka lebih tegar ketika diuji, lebih sabar ketika disakiti, dan lebih tenang ketika menghadapi ketidakpastian hidup. Ketika seseorang memutuskan untuk bangun meski matanya berat, meski tubuhnya lelah, dan meski pikirannya kusut, Allah membalas kesungguhan itu dengan ketenangan yang tidak bisa dibeli, dengan ketentraman yang tidak bisa dicari di tempat lain, dan dengan cahaya yang perlahan-lahan memancar dari hatinya. Itulah sebabnya wajah orang yang ahli tahajud sering tampak bercahaya, bukan karena ia bebas dari dosa, tetapi karena ia sering membersihkan dirinya melalui sujud panjang di malam hari. Cahaya itu tampak pada cara mereka tersenyum, pada cara mereka berbicara, pada cara mereka memandang, dan bahkan pada cara mereka berjalan. Karena hati yang dekat dengan Allah akan memancarkan keteduhan ke seluruh tubuhnya. Malam adalah waktu ketika doa lebih tulus, ketika hati lebih jujur, ketika air mata lebih mudah jatuh, dan ketika seseorang paling dekat dengan Tuhannya. Dan di waktu itulah Allah menurunkan ketenangan yang tidak diberikan di waktu lain. Cahaya yang lahir dari sholat malam adalah cahaya yang membuat hidup lebih terarah, yang membuat seseorang lebih mampu mengendalikan nafsu, lebih mudah menahan amarah, dan lebih cepat menemukan hikmah di balik setiap peristiwa. Banyak orang mencari ketenangan ke berbagai tempat, tetapi lupa bahwa ketenangan terbesar justru turun pada malam hari,
ketika seseorang sujud memohon pertolongan kepada Allah, orang yang menjaga tahajud tidak berarti hidupnya selalu mudah, tetapi hatinya selalu kuat menghadapi yang sulit. Salat malam tidak hanya memberi cahaya bagi diri seseorang, tetapi juga bagi rumahnya, keluarganya, dan setiap langkah yang ia tempuh. Karena Allah tidak akan membiarkan seseorang yang mendekat kepadanya berjalan sendirian di dunia ini. Dan siapapun yang pernah merasakan nikmatnya tahajud, ia akan tahu bahwa cahaya itu bukan legenda, bukan dongeng ulama, tetapi kenyataan yang bisa dirasakan oleh siapa saja yang mau bangkit di tengah malam untuk mencari ridhonya. Yang menjaga malamnya akan dijaga oleh Allah di siang harinya, dan yang menyucikan hatinya di malam hari akan dimudahkan urusannya di pagi hari. Bahkan para ulama berkata bahwa seseorang yang rajin tahajud akan merasakan perubahan pada wajahnya, karena cahaya itu muncul dari hati, bukan dari kosmetik atau perawatan apapun. Cahaya itu akan membuat seseorang tampak damai, tidak mudah gusar, dan tidak mudah terbawa emosi. Karena hatinya sudah ditempa oleh sujud panjang dalam kesunyian. Dan ketika seseorang sudah merasakan manisnya kedekatan dengan Allah di malam hari, ia akan sulit untuk kembali kepada kelalaian. Karena ia sudah merasakan ketentraman yang tidak ada bandingannya. Salat malam adalah kunci bagi hati yang ingin bersinar, bagi jiwa yang ingin tenang, dan bagi hidup yang ingin penuh bimbingan Allah. Dan barang siapa yang tekun menjaganya, ia akan merasakan bagaimana Allah perlahan-lahan memperbaiki hidupnya dari arah yang tidak disangka-sangka. Cahaya itu akan mengikuti seseorang kemanapun ia pergi, menjadi pelindung dalam kesusahan, dan menjadi penghibur dalam kesedihan. Dan pada akhirnya, cahaya dari salat malam adalah bukti bahwa Allah tidak pernah mengecewakan hamba yang mencarinya dalam gelapnya malam. Maka jika hatimu resah, gelisah, atau mudah goyah, cobalah bangun di sepertiga malam terakhir. Tidak perlu lama, cukup beberapa menit untuk berbicara dengan Tuhanmu. Karena cahaya dari salat malam tidak hanya menerangi wajah, tapi juga menerangi jalan hidupmu. Ketika kamu bangun di malam hari dan berdiri dalam kesunyian, kamu akan merasakan bahwa setiap detak jantungmu adalah panggilan lembut dari Allah yang ingin mengajakmu lebih dekat kepadanya. Dan saat kamu mengangkat tanganmu dalam doa yang lirik, kamu mulai menyadari bahwa tidak ada satupun kesedihanmu yang luput dari perhatiannya. Dalam hening itu, kamu akan merasakan betapa beratnya hari-hari yang kamu jalani. Namun sekaligus betapa ringan beban itu ketika kamu menyerahkannya kepada Dia yang menguasai seluruh langit dan bumi. Setiap sujud yang kamu lakukan di keheningan malam adalah sujud yang memulihkan luka-luka batin yang tidak pernah kamu tunjukkan kepada siapapun. Dan ketika kamu menangis di hadapan Allah, air mata itu berubah menjadi ketenangan yang meresap ke dalam jiwamu tanpa kamu sadari. Saat kamu mengucapkan istighfar dengan hati yang rapuh, kamu merasakan bahwa Allah menyelimuti hatimu dengan kasih sayang yang tidak pernah berkurang, walau kamu sering lalai. Dalam kesendirian itu kamu juga akan merasakan bahwa Allah seakan mendekatkan dirinya kepadamu, menghapus kegelisahan yang selama ini kamu pendam sendirian. Setiap huruf doa yang kamu panjatkan menjadi seperti hembusan angin yang menenangkan gundah di dalam dadamu. Dan seiring waktu, kamu menyadari bahwa malam bukan lagi tempat kamu merasa kesepian, melainkan tempat kamu menemukan rumah bagi hatimu. Ketika kamu mengadu tentang luka yang tidak pernah sembuh, kamu akan menemukan bahwa Allah mendengarnya dengan sempurna, lebih sempurna dari siapapun di dunia ini. Dan saat kamu meminta kekuatan untuk menghadapi hari esok, kamu akan merasakan energi yang tidak berasal dari tubuhmu, tetapi dari pertolongan Allah yang turun ke dalam hatimu. Di malam itu, kamu merasakan bahwa Allah memeluk kelemahanmu dengan cara yang hanya bisa dipahami oleh hati yang pernah benar-benar tersakiti. Kamu pun menyadari bahwa kesunyian malam adalah waktu ketika Allah paling dekat mendengarkan setiap isi hatimu yang selama ini sulit kamu ungkapkan. Dan ketika kamu menyebut namanya dengan penuh harap, kamu merasakan cahaya lembut memasuki relung hatimu yang paling dalam. Perlahan, kamu merasa bahwa kekhawatiranmu mulai luruh dan berganti dengan keyakinan yang kokoh. Kamu berbisik kepada Allah tentang ketakutanmu, dan kamu merasakan bahwa Dia menguatkanmu dari dalam, bukan dari luar. Ketika kamu mengeluh tentang kelelahan hidup, kamu merasakan bahwa Allah mengembalikan tenagamu tanpa kamu sadari. Kamu pun mengerti bahwa setiap kali kamu mendekat kepadanya di malam hari, Allah akan mendekat kepadamu di siang hari dengan cara-cara yang ajaib. Dalam setiap helaan napas saat kamu berdoa, kamu merasakan bahwa Allah sedang memperbarui semangatmu yang hampir padam. Dan ketika kamu menundukkan kepalamu dalam sujud yang panjang, kamu merasakan bahwa seluruh kesedihanmu perlahan-lahan mencair. Kamu merasa bahwa Allah benar-benar memahami isi hatimu lebih daripada dirimu sendiri. Dalam waktu itu pula kamu merasakan bahwa Allah memperbaiki luka-luka yang tidak mampu diobati waktu.
Kamu pun menyadari bahwa meski dunia sering membuatmu lelah, Allah selalu siap menenangkanmu kapanpun kamu datang kepadanya. Setiap langkah kecil untuk bangun di malam hari terasa seperti langkah besar untuk memperbaiki hidupmu. Kamu merasakan bahwa Allah menyelimuti hatimu dengan ketabahan yang sebelumnya tidak pernah kamu miliki. Ketika kamu ragu, kamu mendengar di dalam hatimu bisikan ketenangan yang tidak mungkin muncul tanpa pertolongan Allah. Kamu merasakan keberanian yang tumbuh seiring kamu mendekat kepadanya. Kamu menemukan bahwa doa-doamu di malam hari adalah kekuatan yang menopangmu selama siang hari. Kamu pun menyadari bahwa kedekatan dengan Allah bukan hanya menguatkan hatimu, tapi juga membersihkan jiwamu dari segala kekhawatiran yang tidak perlu. Dalam doa itu, kamu menemukan tempat teraman di dunia, tempat yang tidak bisa diberikan oleh siapapun selain Allah. Kamu pun mulai melihat dunia dengan lebih tenang, karena Allah telah menenangkan batinmu. Saat kamu berbisik, "Ya Allah, aku rapuh," kamu merasakan jawaban lembut dalam hati yang berkata, "Aku bersamamu." Kamu pun menyadari bahwa malam bukan lagi kegelapan, tetapi cahaya yang membimbing langkahmu. Dan semakin kamu dekat kepada Allah, semakin kamu merasakan bahwa kekuatan terbesar dalam hidup berasal dari hubungan ini. Kamu merasakan bahwa Allah menenangkan hatimu dengan cara yang tidak bisa dijelaskan kata-kata. Setiap malam yang kamu gunakan untuk mencarinya menjadi malam yang membuatmu lebih siap menghadapi kehidupan. Dan ketika kamu akhirnya selesai berdoa, kamu merasakan versi baru dari dirimu yang lebih kuat dan lebih tenang daripada sebelumnya. Kamu memahami bahwa tidak ada kedekatan yang lebih menguatkan selain kedekatanmu dengan Allah. Kamu pun makin yakin bahwa siapapun yang bersandar kepada Allah di malam hari tidak akan pernah dibiarkan rapuh di siang hari. Dan dalam setiap malam yang kamu pilih untuk mendekat, kamu sedang membangun kembali dirimu yang sempat runtuh oleh dunia. Kamu merasakan bahwa hatimu yang tadinya retak perlahan-lahan disatukan kembali oleh kasih sayang Allah. Dan pada akhirnya, kamu menyadari bahwa sholat malam bukan hanya tentang ibadah, tetapi tentang menemukan kekuatan yang tidak bisa dikalahkan oleh apapun di dunia ini. Dan ketahuilah bahwa ketika kamu menengadahkan tanganmu di tengah malam, setiap doa yang keluar dari bibirmu tidak pernah sia-sia di sisi Allah. Karena malam adalah waktu ketika langit terbuka lebih luas bagi hamba yang ingin berbicara dengan Tuhannya. Dan saat kamu berdoa dengan penuh kelembutan hati, kamu akan merasakan bahwa setiap kata yang kamu ucapkan naik ke hadirat Allah dengan kehormatan yang tidak diberikan pada waktu lain. Ketika kamu memohon ampun dengan air mata yang jatuh perlahan, kamu sedang mengetuk pintu rahmat yang Allah janjikan tidak akan pernah ditutup bagi hamba yang benar-benar kembali kepadanya. Setiap pujian yang kamu lantunkan dalam sujud malam adalah permadani lembut yang membentangkan jalan takdirmu menuju kebaikan yang mungkin belum pernah kamu bayangkan. Dan ketika kamu meminta sesuatu yang sangat kamu inginkan, kamu akan merasakan bahwa Allah mendengarkan permohonan itu dengan perhatian yang sempurna. Lebih sempurna dari perhatian siapapun di dunia ini. Doa-doa yang kamu panjatkan dalam sepertiga malam terakhir tidak pernah berhenti di dinding kamar atau di langit-langit rumahmu, melainkan melesat menuju langit dengan kecepatan cahaya, karena Allah mencintai hamba yang mengingatnya di saat manusia lain terlena oleh tidur. Ketika kamu merintihkan isi hatimu, Allah sedang menghapus kegundahan itu dari catatan beban hidupmu dan menggantinya dengan ketenangan yang tidak dimengerti oleh orang-orang yang tidak pernah merasakan nikmatnya tahajud. Saat kamu mengadu tentang masalah yang membuatmu hampir menyerah, kamu sedang menyerahkannya kepada Zat yang mampu membalikkan keadaan hanya dengan satu kehendak. Dan ketika kamu memohon agar hidupmu diperbaiki, kamu sebetulnya sedang meminta Allah untuk menulis ulang takdir dengan tinta yang lebih penuh rahmat. Doa-doa malam yang kamu kirimkan itu mengalir seperti aliran cahaya yang menghapus kegelapan dalam hidupmu, sedikit demi sedikit. Dan kamu akan terkejut suatu hari nanti ketika menyadari bahwa keadaanmu berubah, bukan karena kebetulan, tetapi karena doa yang kamu bisikkan dalam kesunyian malam itu sedang dikabulkan oleh Allah dengan cara yang paling indah. Ketika kamu merasa doa itu lambat terkabul, ketahuilah bahwa Allah sedang memilihkan waktu terbaik untuk mewujudkannya, agar hatimu semakin matang dalam sabar. Dan bila kamu merasa doamu belum dijawab, Allah mungkin sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar dari sekadar jawaban yang kamu minta. Doa yang kamu panjatkan di malam hari adalah seperti benih yang tumbuh perlahan namun pasti. Dan ketika waktunya tiba, kamu akan memetik buahnya dengan penuh syukur. Setiap keluhan yang kamu sampaikan kepada Allah di tengah malam adalah bentuk keberanian. Karena hanya hati yang kuat, yang sanggup membuka rahasia terdalamnya di hadapan Tuhannya. Dan ketika kamu meminta petunjuk dalam kebingunganmu, Allah akan menuntunmu dengan cara-cara yang halus namun sangat tepat. Kamu mungkin tidak mendengar jawaban secara langsung, tetapi hati yang tenang setelah berdoa adalah tanda bahwa Allah telah mendengar
dan menguatkanmu. Setiap istighfar yang kamu ucapkan membersihkan lapisan demi lapisan dosa yang selama ini menutup cahaya hatimu. Ketika kamu merasakan kelegaan setelah memohon ampun, itu adalah tanda bahwa Allah sudah menerima tobatmu dengan kasih sayangnya yang luas. Dan setiap permintaan yang kamu ucapkan akan menjadi catatan indah yang Allah simpan untuk dikabulkan pada waktu yang paling tepat demi kebaikanmu. Dalam sujud panjang itu, kamu sedang membuka pintu-pintu takdir yang baru dan lebih baik daripada apa yang kamu rencanakan untuk dirimu sendiri. Dan ketika kamu memohon perlindungan, Allah sedang menjauhkan bahaya yang mungkin tidak kamu sadari keberadaannya. Kamu tidak selalu tahu bagaimana Allah melindungimu, tetapi kamu pasti merasakannya ketika hatimu menjadi lebih tenang dari hari ke hari. Banyak orang mencari perubahan hidup tanpa berusaha mengubah malam mereka. Padahal malam adalah rahim tempat lahirnya takdir-takdir kebaikan. Ketika kamu mengadu dalam kesunyian, kamu sedang memohon agar takdirmu diluruskan oleh tangan yang paling mulia. Dan setiap kali kamu bangkit untuk berdoa, kamu sedang menunjukkan kepada Allah bahwa kamu benar-benar membutuhkannya. Itulah sebabnya para ulama berkata bahwa tahajud dapat mengubah takdir, karena doa yang tulus di malam hari memiliki bobot yang tidak dimiliki oleh doa-doa lainnya. Dalam keheningan malam itu, kamu sedang membangun masa depanmu dengan doa, sujud dan air mata yang Allah hitung sebagai bentuk ketulusan tertinggi. Dan ketika kamu merasakan kedamaian setelah berdoa, itu adalah tanda bahwa Allah menerima segala keluh kesahmu, meski kamu tidak mengucapkannya dengan sempurna. Doa malam membuat hidupmu lebih terarah karena Allah membimbing langkahmu menuju kebaikan yang mungkin tidak kamu sadari saat ini. Dan semakin kamu terbiasa berbicara dengan Allah di malam hari, semakin kuat keyakinanmu bahwa tidak ada masalah yang terlalu berat untuk ditanggung ketika Allah bersamamu. Dan pada akhirnya, kamu akan menyadari bahwa doa-doa malam itu bukan hanya mengubah takdirmu, tetapi juga mengubah dirimu, menjadikanmu lebih sabar, lebih tenang, dan lebih dekat kepada Allah. Dan ketika fajar menyingsing, kamu melangkah dengan hati yang baru, hati yang telah dibersihkan oleh doa, diperkuat oleh sujud, dan diterangi oleh cahaya Allah yang kamu cari dalam gelapnya malam. Jika pesan ini menyentuh hatimu dan membuatmu ingin lebih dekat kepada Allah, jangan lupa untuk menekan like sebagai tanda dukunganmu. Tinggalkan komentar tentang apa yang paling kamu rasakan dari video ini. Dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan nasihat-nasihat yang bisa menenangkan jiwa. Semoga Allah menerangi malam-malam kita dengan cahayanya. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.